Lu Zhao Zhao? Benar, itu dia. Lu Zhao Zhao. Ternyata benar dia. Ibu tidak perlu khawatir. Saya akan segera membawa menantu kembali untuk ibu. Menantu? Siapa? Aduh, Jinyan, Jinyan. Semoga semuanya berjalan lancar. Manajer Lu. Tidak disangka orang terhormat seperti Anda bersedia datang sendiri untuk mewawancarai pegawai magang. Tidak kusangka aku bisa bertemu denganmu di sini. Seharusnya aku membaca ramalan nasib hari ini. Marah sekali? Hari ini benar-benar hari sialku. Mencari pekerjaan saja bisa bertemu mantan pacar. Ah, tunggu, bukan. Dia mantan pacar yang lama sekali. Oh wow. Kalau begitu, dia pasti sama seperti saya. Putus setelah berpacaran selama 3 tahun. Lu Zhao Zhao, apakah masa kadaluarsa pacar-pacarmu hanya 3 tahun? Setelah kadaluarsa, kamu ganti. Yang satu putus karena keluar negeri. Yang satu selingkuh, kalian berdua memang bukan orang baik. Saya sekarang adalah lulusan luar negeri. Berarti saya orang baik, kan? Hah, lulusan luar negeri. Menurut saya, kamu itu mirip kura-kura besar. Keluar negeri untuk belajar, menghabiskan ratusan juta rupiah untuk kembali. Tapi tetap harus mengikuti wawancara untuk magang, kan? Saya masih jauh lebih baik darimu. Orang ini menganggap saya sebagai anak magang. Hei, kamu lulusan Universitas Harvard? Kebetulan sekali, kita teman sekolah. Kamu pernah menangani proyek senilai 600 juta rupiah? Saya kebetulan punya klien yang bernilai puluhan miliar rupiah. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Bisa. Pendidikan tinggi, pesanan miliaran rupiah. Apakah saya benar-benar bisa diterima? Saya akan membuatmu di kota Jing. Tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Dasar cowok brengsek, tunggu saja pembalasanku. Fujinyan, mari kita bekerja sama. Kerja sama tentang apa? Inilah yang kamu pikirkan hari ini, cara yang dapat membuat kita berdua terpilih. Tentu saja, dunia kerja itu memang seperti medan perang, yang lain saja yang terlalu bodoh. Wawancara dimulai, silakan masuk. Pak Fu, bukankah Anda sedang rapat? Mengapa Anda datang langsung sendiri untuk wawancara? Pak Fu? Pak Fu? Ya, benar. Tepat sekali. Itu Pak Fu. Wah, bagus sekali sandiwaramu. Langsung berhasil menipu orang pertama. Rapat pagi ini dibatalkan. Lalu, hari ini pewawancara akan digantikan olehku. Baik, Pak Fu. Jangan sampai identitasku terbongkar di depannya. Cepat pergi. Dia. Apa dia tidak diwawancarai? Orang yang penampilannya tidak meyakinkan seperti dia. Mana mungkin bisa lolos masuk ke perusahaan kita? Benar, tepat sekali. Semangat yang seperti ini. Lulusan Universitas Harvard, kualifikasi ini lumayan. Tapi kita mencari orang yang punya pengalaman kerja. Silakan pulang saja. Nyonya, apa Anda bisa menerima perusahaan kami? Jadwal 996, tapi bayaran lembur nggak ada. Ya, memang perusahaan penghisap darah. Aduh. Terlalu gemuk, jantungnya tidak sehat. Sangat mudah terkena serangan jantung mendadak jika lembur. Aduh. Terlalu kurus. Gula darah rendah, mudah sakit. Haha, berhasil. Sekarang, tinggal menyerahkan resume kita kepada pewawancara yang asli. Kita pasti akan bisa bekerja dengan lancar. Fujinyan, kenapa kau tidak cepat berterima kasih padaku? Apa yang kau lihat? Itu barang milik pewawancara.
Biar saya perkenalkan diri lagi, saya adalah pewawancara hari ini. Fu Jinyan. Ternyata, Anda adalah pewawancara dari grup Chaoyan. Bos, saya salah, maafkan saya ya. Hei, demi hubungan kita sebagai teman masa kecil, demi masa lalu kita yang pernah berpacaran, tolong lepaskan saya. Aduh, kali ini saya benar-benar tidak punya pilihan lain. Kalau Chaoyan juga menolak saya benar-benar akan... Saya juga tidak bilang saya tidak akan merekrutmu. Jadi, maksud Anda? Jadilah asisten pribadi saya. Saya? Anda menyuruh saya bekerja di bawah Anda? Lu Zhao Zhao. Kamu tidak mungkin tidak puas dengan posisi yang diberikan oleh manajer Fu kepadamu, kan? Baik, saya pasti akan melapor tepat waktu besok. Bagus, sampai jumpa besok. Sampai jumpa anak kecil. Fu Jinyan. Hari ini ada satu hal terakhir. Mulai hari ini, kalian semua yang melihat saya di dalam grup harus memanggil saya manajer Fu. Mengerti? Ini, kenapa bisa begini? Lakukan saja. Untuk saat ini, saya meminta bantuan Anda untuk sementara mengambil alih jabatan Presiden Direktur. Baik. Apakah menjadi asisten saya begitu menyusahkan? Kenapa belum datang? Lu Zhao Zhao, katakan di mana kamu menyembunyikan arsip proposal proyek itu. Berikan segera padaku. Ini adalah hasil kerja keras saya. Jangan pernah berpikir, saya tidak mungkin memberikannya padamu. Tahu? Dasar wanita jahat, jangan paksa saya main tangan. Ada di ponsel kan? Berikan segera padaku. Ini untukku. Kau. Aduh. Hahaha, gaya ini bagus sekali. Ayo berpose seperti terong. Lu Zhao Zhao, kau. Tuan, melakukan tindakan provokasi dan dengan sengaja menyakiti orang lain ditahan selama 10 hari. Dan denda sebesar Rp500.000. Kamu siapa? Saya manajer Fu dari grup Chaoyan. Dan ini asisten saya, Lu Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao, pantas saja kamu begitu tegas saat mengundurkan diri. Ternyata kamu sudah menggoda pria lain. Asisten manajer. Kurasa. Jabatan ini kamu dapatkan dengan tidur bersamanya, kan? Saya tidur dengannya. Bunuh saja saya. Siapa yang tidak? Saya dan wanita ini. Tidak mungkin. Cih. Xiaoming, kenapa kamu tidak segera pergi? Kenapa kamu begitu tidak tahu malu? Jika kamu mengucapkan hal menjijikkan seperti itu lagi, aku akan meludahkan sarapanku di wajahmu. Aku bisa pergi. Berikan padaku dokumen proyeknya. Dasar tidak punya malu. Tidak mau pergi ya? Satpam, cepat singkirkan sampah ini dari sini, agar tidak merusak citra perusahaan. Lu Zhao Zhao, akan kuberitahu, tanpa dokumen proyek itu, proyek ini tetap milikku. Tunggu pembalasanku. Bermimpi pun jangan harap bisa mengambil proyekku. Proyek resor itu punya kita, milik kita kan? Bukankah kita yang memutuskan perusahaan mana yang akan dipilih? Semua keputusan ada di tangan kita, kan? Yanyan kecil, bisakah kamu mengizinkanku bergabung dengan tim proyek itu? Aku benar-benar tidak ingin hal sebagus itu diambil oleh anjing itu. Rayuan itu tidak mempan padaku. Kamu hanyalah seorang asisten baru. Menurutmu kamu bisa masuk? Benar juga, seorang manajer rendahan sepertimu, mana mungkin punya wewenang seperti itu? Aku terlalu berharap padamu, memaksamu. Sebenarnya, bukan berarti tidak ada cara. Cara apa? Fu Jinyan, kamu hebat. Tinggal bersamaku. Dasar mesum, ini hukuman untukmu. Kau mau membunuhku ya? Kau hanya melihatnya begitu saja mengambil proyek itu. Tinggal bersama hanya tidur dalam satu ruangan.
bukan tidur di satu ranjang. Lagi pula, bubur telur puyuh dan daging ayam yang kau buat itu enak sekali. Kemarin menyuruhku jadi bawahanmu, sekarang kau mau membujukku jadi pengasuhmu. Mimpi saja kau. Sudah selesai. Sarapannya sudah siap. Manajer Fu bisa langsung makan. Ini sudah jam 7:30. Jika tidak segera berangkat, kita akan terlambat. Apa? Tunggu, bukankah kau tidak pergi? Seorang manajer tidak perlu absen. Proyek resor itu, bagaimana perkembangannya sekarang? Pak Fu, saat ini sedang dalam proses tender terbuka untuk umum, sementara direncanakan untuk bekerja sama dengan grup Haifeng, tapi belum menandatangani kontrak. Baguslah, masukkan Lu Zhao Zhao ke dalam tim proyek sebagai pembuat keputusan akhir. Pak Fu, Nona Lu baru saja masuk ke perusahaan ini, apakah ini pantas? Katakan saja itu perintahku. Zhao Zhao, aku sangat baik kepada orang-orangku. Proyek bernilai miliaran rupiah. Ditukar dengan kau membuatkanku sarapan. Tidak buruk kan? Asin sekali. Lu Zhao Zhao, kau kerjai aku lagi. Manajer Li, Anda memanggil saya. Biar saya kenalkan, ini adalah CEO dari grup Haifeng Xiaoming. Beliau juga merupakan mitra proyek resor kita di masa depan. Pak Xiao, izinkan saya memperkenalkan, ini adalah staf dari perusahaan kita. Tidak perlu. Kenal sekali. Lu Zhao Zhao, sudah saya katakan, tanpamu, proyek ini tetap akan menjadi milikku. Lu Zhao Zhao, kenapa masih berdiri termangu? Cepat sana ambilkan minum untuk Pak Xiao. Kamu tahu seleraku, latte jangan terlalu panas, dan juga jangan terlalu dingin ya. Kenapa tidak cepat pergi? Jangan-jangan kamu ingin dipecat saat masih magang? Baik. Manajer Lee, saya dengar dari atas ada pengambil keputusan proyek baru yang ditunjuk. Semoga tidak ada masalah kan? Anda, tenang saja, pengambil keputusan ini hanyalah formalitas belaka. Baguslah kalau begitu. Oh, kenapa kamu terlihat sangat kesal? Coba pikir, jika kamu tetap di Haifeng, mungkin proyek ini masih ada bagian untukmu. Tidak perlu sampai jatuh menjadi karyawan magang. Di sini hanya menyajikan teh dan air saja. Saya lebih memilih menjadi asisten Fujinyan daripada harus diperbudak olehmu. Benarkah? Kalau begitu, tidurlah sekali lagi dengan manajer Fumu itu. Memohon padanya agar dia memberikan jabatan pengambil keputusan proyek yang baru ditunjuk itu kepadamu. Pak Xiao, lelucon apa yang Anda buat? Dia hanyalah seorang karyawan magang kecil saja. Mana mungkin dia punya wewenang untuk mempengaruhi proyek kali ini? Halo. Halo Nona Lu, Pak Fu telah memutuskan, untuk proyek resor ini, Anda yang akan menjadi pengambil keputusan final. Saya. Lalu apa saja ruang lingkup tanggung jawab pengambil keputusan proyek ini? Bisakah saya putuskan dengan siapa akan bekerja sama? Pak Fu, Ini hanya sebuah proyek yang nilainya ratusan juta rupiah saja. Biarkan saja dia melakukan apapun yang dia inginkan, jangan diurus. tentu saja bisa. Anda sudah menjadi pengambil keputusan terakhir. Proyek ini terserah Anda, mau dia lakukan atau tidak, itu bukan masalah. Mengerti. Lu Zhao Zhao, aku memanggilmu ke sini untuk melayaniku, bukan untuk membuatmu sibuk menelepon. Wah, emosi sekali. Kau percaya atau tidak? Hanya dengan satu kata dariku, aku bisa membuatmu membatalkan kerja sama dengan grup Chaoyan dan segera angkat kaki dari perusahaan ini ya. Manajer Lee sudah memberitahuku tadi pagi. Memang hari ini akan ada pengambil keputusan proyek yang turun langsung. Bahkan jika pengaruh manajer Fu yang ada di belakangmu sangat besar, apakah pengaruhnya akan lebih besar daripada pengambil keputusan proyek yang baru datang itu? Bagaimana jika ada kemungkinan bahwa akulah pengambil keputusan yang turun langsung itu? Kau. Janganlah bermimpi di siang bolong. Dasar bodoh yang berkhayal, pantas saja. Masuk perusahaan ini kayaknya harus pakai jalan belakang ya. Apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Tentu saja memecatmu. Kau. Cepat ambil barang-barangmu dan enyah dari sini.
Bukankah kau sangat sombong sebelumnya? Sekarang kau bahkan tidak bisa jadi pekerja magang. Masih bilang mau mempermalukanku, sana mengemis di jalanan. Kau. Kau apa? Apa kau pikir aku takut padamu? Ada apa ini? Lu Zhao Zhao, sugar daddymu sudah datang. Kau tidak buru-buru bermanja-manja dengannya, memintanya untuk menahanmu di sini. Xiaoming, kau tahu proyekmu saat ini, siapa yang bertanggung jawab? Kakak, atasan sudah menunjuk manajer proyek. Kalian berdua ini orang tidak penting. Masih saja sok keren di sini. Sudahlah, lagi pula kita tidak bisa melawannya. Dipecat ya, dipecat saja. Manajer Fu, jangan hiraukan mereka. Ayo, aku traktir kau makan. Tiba-tiba bersikap baik padaku. Rencana apa lagi yang kau buat? Kau masih bertanya padaku, kalau bukan karena kau memohon keras untukku di belakang layar, mana mungkin aku bisa mendapatkan posisi pengambil keputusan? Jinyan, terima kasih. Kebaikan ini, aku pasti akan membalasnya. Paman, bisakah kau pinjami aku 6 juta rupiah? Sekarang aku. Bibi, aku ingin meminjam uang darimu. Jinyan, Lu Zhao Zhao, apa ini? ini uang saku 30 juta rupiah yang sudah kukumpulkan. Aku takut aku tidak bisa menyimpannya. Ambil ini dulu. Kau simpan untukku. Kalau setelah lulus nanti, aku tidak mendapatkan pekerjaan. Kau ambil uang ini dan rawat aku. Mau? Aku tidak bisa menggunakan uangmu. Aku tidak mau dengar, seperti Wangba membaca kitab suci. Dulu kau lebih banyak membantuku. Sekarang aku akhirnya punya kesempatan untuk membantumu. Kau tunggu saja. Di konferensi pers, aku pasti akan membuat mereka malu besar. Manajer Lee, waktu penandatanganan sebentar lagi tiba. Mengapa penentu keputusan proyek ini belum juga datang? Pak Xiao, jangan khawatir. Saya sudah terus mendesak mereka, tapi pihak sana tidak pernah mau memberikan kontak penentu keputusan proyek. Maaf menunggu lama, semuanya. Lu Zhao Zhao, bukankah dia sudah dipecat? Siapa yang membiarkannya masuk? Lu Zhao Zhao, saya peringatkan padamu. Saya bisa mengusirmu dari grup Haifeng, dan saya juga bisa membuatmu tidak punya tempat di kota Jing. Cepat, E-nya. Kalau tidak, jangan salahkan saya jika saya tidak sopan padamu. E-nya. Tapi tanpaku, bagaimana konferensi pers ini bisa dimulai? Omong kosong apa yang kau katakan? Xiaoming, saya adalah penanggung jawab proyek yang selama ini kau tunggu. Saya umumkan bahwa kerja sama proyek grup Chaoyan dihentikan. Xiaoming, kau kembali saja ke tempat asalmu. Lu Zhao Zhao, kau gila. Saya adalah penentu keputusan proyek. Proposal proyek yang diberikan grup Haifeng sama sekali berbeda dari proposal awal. Tidak hanya asal-asalan, tetapi juga mustahil untuk dilaksanakan. Itu karena kau merobek proposal proyek yang asli. Itu proyek yang saya buat, kerjasama yang saya negosiasikan. Bukan kau, tanpaku, kau tidak akan bisa mendapatkan kerjasama ini. Dan saya ulangi sekali lagi, saya adalah penanggung jawab proyek. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Kau hanyalah seorang pekerja magang rendahan. Bagaimana mungkin kau bisa menjadi penentu keputusan? Saya yakin kau tidak terima saya memecatmu dengan seenaknya. Lalu kau mencuri kartu identitas karyawan dan datang untuk menggagalkan kerja sama saya dengan grup Chaoyan. Dasar pemalsu, beraninya kau berlagak di depan grup Chaoyan. Lu Zhao Zhao, hari ini kau tamat. Saya sungguh penanggung jawab proyek. Selain kartu identitas karyawan yang bisa dicuri siapa saja, siapa lagi yang bisa membuktikannya? Presiden direktur sendiri yang membuktikannya. Cukup.
Direktur? Anda direktur utama? Pak Fu, mereka inilah yang menindas bawahan saya. Pak Fu? Saya? Pak Fu, kenapa Anda terlihat tidak asing? Betul. Itu Anda. Pak Fu. Tadi siapa yang membuat keributan? Mereka berdua, grup Haifeng menyuap manajer grup Chaoyan. Situasi penawaran yang melanggar hukum ini benar adanya. Mulai hari ini, grup Chaoyan memutus kontrak kedua belah pihak. Ya, benar sekali. Hei Pak Fu, masalah penawaran melanggar hukum ini, saya bisa menjelaskannya. Grup Haifeng tidak bersalah. Masalah ini pasti mereka berdua yang mengoceh tidak jelas di sini. Sampai saat ini, masih berani memaki bawahan saya. Keamanan. Keamanan. Dengar penjelasan saya Pak Fu. Lepaskan saya. Lu Zhao Zhao, kau tunggu pembalasan dari saya. Saya belum selesai denganmu. Manajer Lee, mau pergi kemana? Manajer Lee, Anda mau pergi kemana? Masalah hari ini belum Anda jelaskan dengan tuntas. Mau kabur kemana? Saya harus menjelaskan apa? Xiaoming bisa bekerja sama dengan Anda. Menurut Anda itu tidak masalah. Kau. Lu Zhao Zhao, sekalipun hari ini kau mendapat keberuntungan dan mendapatkan dukungan dari Pak Fu, lalu kenapa? Saya ini manajer departemen, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kenapa? Bahkan perkataan Pak Fu sudah tidak Anda hargai lagi. Saya? Mengapa belum minta maaf? Oh, haha. Astaga, seheboh itu. Nyonya, saya tahu saya salah. Anda, bisakah Anda memaafkan saya? Asal Anda tidak memecat saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Mohon maafkan saya, ya. Dia selevel denganmu. Fu Jinyan, apakah ini dapat diselesaikan? Karena sudah begini, mengingat manajer Lee sangat ingin menebus kesalahannya dengan jasa. Bagaimana kalau dia mengadakan sebuah jamuan perayaan untuk asisten kecilku? Pergi sana, pergi sana. Anda benar-benar menganggap saya sebagai bawahan Anda. Haha, jangan khawatir, serahkan masalah ini pada saya pasti akan menyelesaikannya dengan baik untuk Anda. Mari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mari kita angkat gelas kita bersama, mengucapkan selamat kepada asisten Lu atas bergabungnya dengan Chaoyan, sekaligus mengucapkan selamat kepadanya, karena telah menjadi penanggung jawab proyek resor kita. Ayo. Wah, manajer Lee. Aduh, Anda tidak usah memanggil saya manajer, saya ini hanya bawahan Anda panggil saya Lee saja. Mari. Selamat ya, asisten Lu. Sungguh tak disangka, baru datang langsung jadi penanggung jawab. Terima kasih. Asisten Lu sudah sangat cantik, kemampuannya juga kuat sekali. Aduh, saya jadi iri. Asisten saya tidak bisa minum alkohol. Biar saya saja yang menggantikannya. Wah, manajer Fu dan asisten Lu ini ada hubungan apa ya? Kok sampai membantunya menahan minuman? Begitu tahu ya, batas minum asisten Lu? Tentu saja. Kalau tidak, sia-sia dong predikat saya sebagai teman masa kecilnya. Fu Jinyan, kau ini meremehkan siapa, ha? Kamu mau membunuhku ya? Aku belum sampai harus minta kamu menahan minuman. Untukku, ayo minum. Baik. Minum. Hanya tahu minum saja. Apa kamu lupa waktu kita kuliah tahun kedua? Senior Club menuang minuman keras padamu. Kalau saja saat itu aku tidak menahan minuman untukmu, kamu pasti sudah teler di pinggir jalan. Cih, kamu masih berani membual ya? Berapa gelas kamu gantikan untukku waktu itu? 2 gelas saja kakak. Lalu kamu merangkak ke bawah meja dan tidur pulas. Bukankah aku yang membawamu pulang? Toleransi minum di tahun kedua itu lain. Sekarang toleransi minumku sudah sangat bagus kan? Baguslah, kalau berani, ayo kita adu. Ternyata mereka teman masa kecil ya. Bagaimana bisa asisten Lu membawa manajer Fu pulang ke rumah? Jadi, apakah mereka berpacaran saat itu? Jadi, mau lanjut atau tidak? Lanjutkan.
Apakah kamu butuh bantuanku? Kalau kamu berani masuk toilet wanita, aku akan lapor polisi untuk menangkapmu. Aku tunggu. Menurutmu bagaimana Lu Zhao Zhao yang baru masuk itu? Kamu juga tertarik padanya? Imut, badannya juga bagus. Kau juga tertarik padanya. Bagaimana penampilannya sih nomor 2? Dia sekarang adalah penanggung jawab proyek resor. Jika kita bisa dekat dengannya, kita tidak perlu bekerja keras lagi. Oh, benar. Aku juga dengar. Dia pernah dikhianati oleh mantan pacarnya. Dan merugi cukup banyak uang. Kurasa, dia wanita yang hanya modal tampang saja. Hei, ayo kita dekati dia sekarang. Nanti kita mabukkan dia dan membawanya ke hotel. Setelah itu kita tinggal menikmati harta suaminya saja. Manajer Fu, Manajer Fu, Kalian berdua suka minum, ya? Kasih mereka minuman yang paling kuat yang ada di bar. Suruh mereka minum sampai mati. Manajer Fu, saya salah Manajer Fu. Manajer Fu, saya salah. Jangan. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Anda siapa? Fu Jinyan. Fu Jinyan. Hehehe. Kau benar-benar sudah kembali. Aku kira kau tidak akan pernah kembali lagi. Kau ada di sini. Mana mungkin aku tidak kembali? Aku sangat merindukanmu. Bahkan lebih dari yang kubayangkan. Zhao Zhao. Aku juga sangat merindukanmu. Haha. Lu Zhao Zhao. Ya, air. Aku mau air. Nih. Hmm. Benar-benar pemabuk. Malam ini Li Chenghong yang bayar, kesempatan seperti ini tidak boleh disia-siakan. Lalu mengapa kau tidak langsung memecat Li Chenghong? Mengapa aku harus memecatnya? Menciptakan musuh untuk diriku sendiri? Kau tidak seperti ini sebelumnya. Apa bedanya? Membalas dendam harus tuntas. Jelas dalam cinta dan benci. Dulu, kau sangat serius mengenai hal-hal ini. Apa gunanya serius? Aku juga cukup serius denganmu. Tapi pada akhirnya, kau tetap pergi. Zhao Zhao. Jika aku bisa memberimu penjelasan, bisakah kita memulainya dari awal lagi? Apa? Dulu. Lepaskan. Ayo, lepaskan. Fu Chengran. Sejak aku lahir, kau tidak pernah memedulikanku. Sekarang, atas dasar apa kau muncul dan menentukan hidupku? Atas dasar, aku adalah ayah kandungmu. Lagi pula, kau adalah satu-satunya putra di keluarga Fu. Kembalikan padaku. Lu Zhao Zhao, apakah dia pacarmu itu? Kau sekarang akan segera menjadi pewaris keluarga Fu. Wanita rendahan seperti itu tidak pantas menjadi menantuku. Dengan siapa aku berpacaran, bukan urusanmu. Bagus, kau sudah besar ya. Hah. Jika kau berani bicara lagi, aku akan menggunakan koneksiku untuk mengeluarkannya dari sekolah. Aku ikut denganmu. Jangan sentuh dia. Biarkan aku berbicara dengannya sebentar. Bawa dia naik pesawat. Biarkan aku bicara. Fu Chengran.
Tidak perlu banyak menjelaskan. Kau memang bajingan. Kau mencampakkanku saat itu. Tanpa memberitahuku sama sekali. Pergi, uhuk. Lu Zhao Zhao. Hei, Jangan sentuh aku. tidurlah. Menyebalkan sekali. Jangan sentuh aku. Lu Zhao Zhao. 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 Memang dari dulu aku tidak bisa apa-apa denganmu. Aduh. Kau kenapa ada di kamarku? Kakak, ini kamarku. Tadi malam kau mabuk berat. Bersikeras tidur di kasurku. Bahkan mencoba melecehkanku. Nih, Masa sih? Apa aku sebegitu haus belayan? Kalau begitu, kali ini aku minta maaf padamu. Katakan saja langsung apa yang kau mau. kalau begitu, bonceng aku ke kantor. Hah? Naik motor? Fujinyan, bisakah kau tidak bergerak-gerak? Aku tidak bergerak. Kalau motornya jatuh, kaulah yang tanggung jawab. Itu karena motormu ini terlalu kecil. Kau harus berpegangan erat. Kau mau apa? Ku bawa kau terbang. Oh. Hahaha. Hahaha. Lihat betapa pengecutnya kamu. Apa keberanianmu hilang di luar negeri? Apa cara mengemudi yang kamu gunakan? Sudah bertahun-tahun, kamu masih tidak berubah. Lakukan pekerjaanmu dengan baik. Sana, bekerja. Ibu, kenapa ibu datang? Kalau ibu tidak datang, kamu akan menjomblo seumur hidup. Bu, ini kantor. Kita bicarakan di rumah saja, ya? Ibu mau bicara di sini? Coba lihat kamu, sudah mau kepala 3 ya. Kalau kamu tidak menikah sekarang, sungguh tidak akan ada yang mau denganmu lagi. Bu. Zhao Zhao. Tadi pagi di rumah, kamu menaruh USB di mantelku. Lain kali lebih teliti, ya. Aduh, bukankah ini Yan? Bibi Yao, lama tidak bertemu. Kamu bilang baru dari rumah. Kenapa? Kalian berdua tinggal bersama sekarang. Tidak, Bu, Ibu. Ibu dengarkan penjelasanku. Aku. Apalagi yang mau dijelaskan? Kalian berdua pasti balikan, benar kan? Bertahun-tahun ini, aku masih menyukai anak ini, Yan. Yan. Ya. Zhao Zhao. Kalian berdua berencana menikah kapan agar ibu bisa menggendong cucu? Astaga, Yan, Zhao Zhao, kalian berdua kapan berencana menikah dan membiarkan ibu menggendong cucu? Ibu sudah gila ya, aku tidak bersamanya. Omong kosong, bukankah kalian sudah tinggal bersama? Kami, itu demi pekerjaan. Aku sekarang asistennya. Tinggal bersama, juga diatur perusahaan. Benarkah? Iya. Bibi, aku dan Zhao Zhao memang belum ada apa-apa sekarang. Tapi, siapa tahu nanti. Astaga, aku tahu kau tidak bisa diandalkan, tapi tidak apa-apa. Aku sudah memasang iklan di situs kencan untukmu loh, malam ini juga mulai kencan buta. Hah? Kencan buta? Sopan santun, wanita terhormat. Tahun kelahiran 1980.
Apa yang ingin dia lakukan? Hai. Anda Tuan Wang, kan? Hai. Anda Tuan Wang, ya? Kau Nona Lu? Ya, itu saya. Saya tahu. Anda ingin menikah, tapi orang tidak ingin terlalu cepat. Memasuki liang lahat pernikahan hanya ingin bersenang-senang. Apa yang Anda lakukan? Kenapa Anda tidak punya moral sebagai wanita? Lihatlah Anda, berpakaian terbuka, tingkah laku tak senonoh. Saya tidak akan menikahi wanita seperti Anda. Ideologi kuno. Pria seperti ini sama sekali tidak usah diambil. Saya kepanasan sekali. Cari yang berikutnya. Obsesi keperawanan. Anda tidak keberatan menafkahi saya dan anak saya, kan? Bukankah Anda belum menikah? Kenapa sudah punya anak? Hei, jangan pergi. Tidak kusangka Anda setampan ini. Kalau begitu hari ini kita urus surat nikah saja. Hantu. Cepat urus surat nikah itu. Tidak punya selera. Hebat sekali. Nona Lu adalah tipe yang saya suka. Jika Anda merasa terlalu terburu-buru untuk mengurus surat nikah, kita bisa berpacaran sebentar lagi. Tuan Chen, saya rasa mas kawin senilai 400 juta rupiah. Kurang ya? Sudah kubilang kenapa restoran ini berbau kemiskinan. Ternyata itu kau, Lu Zhao Zhao. Ternyata kamu, Lu Zhao Zhao. Sial, harusnya aku mengecek hari baik sebelum keluar. Kenapa? Ditinggalkan oleh manajer simpananmu itu, lalu lari ke sini mencari pria kaya. Dasar tidak tahu malu. Aku keluar setiap hari membawa selingkuhan. Tidak takut diomongin orang? Kamu? Kenapa? Aku benar kan? Tuan, Anda pasti belum tahu. Wanita ini tidak bermoral waktu itu. Dia selingkuh kemana-mana. Makanya dia dicampakkan oleh kakak Ming. Jangan sampai Anda tertipu. Kalian berdua memang pintar memutarbalikan fakta. Video konferensi pers itu masih aku simpan. Bagaimana kalau aku tunjukkan? Tunjukkan? Boleh saja, tapi itu semua hasil editanmu. Benarkah? 100% benar. Dan lagi, posisinya sekarang sebagai asisten di grup Chaoyan didapatkannya dengan menjual diri. Paling mungkin dia melihat pria bodoh itu sudah tidak punya uang. Jadi dia ingin mencari pria kaya sepertimu untuk dinikahi. Teman, hati-hati saja. Pantas saja dari awal dia meminta mas kawin sebanyak itu. Hei, bukan begitu. Jangan dengarkan omongan kosong mereka. Aku sungguh tidak begitu. Sialan, berani-beraninya menipu uangku. Pergi. Untuk menikahinya. Kamu sama sekali tidak pantas. Wanita seperti ini juga kamu mau? Ya. Aku justru menyukai wanita yang serakah dan mata duitan sepertinya. Ada masalah? Pasangan gila. Bukan. Aku ini kan sudah dibilang sombong, matre, dan gila harta. Kau cuma mengambil bunga jelek ini dari meja makan. Terlalu murah, ya? Tak suka, berikan padaku. Tidak mau. Lu Zhao Zhao. Aku benar-benar tidak mengerti. Aku direktur berharta lebih dari 100 juta rupiah ini kau tolak, seperti aku kau tolak, tapi malah menjilat manajer sampah ini. Aku tanya padamu, apakah itu setimpal? Apakah otakmu tidak sehat atau ingatanmu menurun? Kau yang selingkuh lebih dulu. Lagi pula, Fujinyan kurang apa darimu? Tinggi badannya 188 cm. Dia lebih tinggi setengah kepala darimu. Otot perutnya 6 kali lipat darimu. Dia tampan dan murah hati. Bahkan dengan jari kelingking pun sudah jelas. Kau tahu siapa yang harus dipilih sebagai suami, kan? Apa gunanya tampan? Paling-paling dia cuma jadi simpanan wanita kaya. Apa dia punya rumah, punya mobil? Apa dia punya simpanan 200 juta rupiah? Aku beritahu kau sejujurnya, uang yang dia kumpulkan seumur hidup tidak cukup untuk membeli satu mobilku. Kau bilang aku tidak punya uang. Berapa total biaya di seluruh tempat ini hari ini? Oh, itu. Sekitar 1.600.000 rupiah lebih. Benar, Anda? Aku yang bayar seluruhnya.
Jangan milimeter. Berapa harganya? 1.600.000 rupiah lebih? Apa kau mau menjual diri kepada perusahaan? Uang kecil. Masih meniru adegan direktur di drama ya. Kau yang bayar seluruhnya. Di kartu itu paling bagus kalau ada 2.000 rupiah. Pembayaran berhasil. Apa? Ini tidak mungkin. Pak Fu sangat murah hati, benar-benar seperti yang diceritakan orang-orang. Bukan masalah besar. Pak Fu, Kamu punya rumah, punya mobil. Apa gunanya punya simpanan uang 2 miliar rupiah? Apa kamu pernah membelikan Zhao Zhao sebuket bunga? Apa kamu pernah mengajaknya saat berkencan? Simpanan uang 2 miliar rupiahmu itu, apa pernah kamu gunakan sepeser pun untuknya? Pria ini pasti mantan pacarnya. Pantas saja dicampakkan. Pelit sekali. Benar, masih berani berteriak di sini. Kalau aku jadi gadis itu, aku juga akan memilih dia. Kakak Ming, alasan tidak mengajaknya makan di restoran mewah seperti ini. Bukankah alasannya sudah jelas? Lu Zhao Zhao itu berpakaian lusuh. Sama sekali tidak pantas datang ke tempat ini. menurutku restoran ini justru karena ada kalian berdua di sini, makanya terlihat murahan ya. Jangan seperti kelapa dua sirih. Merendahkan yang tak bisa didapat kakak Ming kami adalah VIP. Kamu bekerja selama sebulan. Mungkin hanya berani memesan sepiring timun dengan saus bawang putih. Wah, ucapan Anda berdua salah besar. Pertama, restoran kami tidak mungkin menetapkan harga sesengit itu. Kedua, Anda berdua sudah masuk daftar hitam restoran ini. Mohon segera pergi. Buka mata kotoranmu itu dan lihat baik-baik. Aku ini VIP di toko kalian. Kalau kamu berani mengusir kami, apa kamu pikir aku tidak akan menyuruh bos kalian memecatmu sekarang juga? Restoran ini berada di bawah naungan grup Chaoyan. Beberapa waktu yang lalu, presiden kami bahkan secara pribadi mengeluarkan perintah untuk tidak menerima grup Haifeng, siapapun itu. Jadi silakan kembali. Bawa pergi oleh pengawal. Aku akan jalan sendiri. Lepaskan aku. Sampai jumpa. Lu Zhao Zhao, kau tunggu saja aku. Lepaskan aku. Sampai jumpa. Fujinyan, tadi dia memanggilmu Pak Fu? Ini, Aku, apanya aku? Zhao Zhao, ada sesuatu yang kusembunyikan darimu, dan aku selalu ingin menjelaskannya padamu. Tidak perlu menjelaskan. Aku sudah tahu sejak lama. Kalau begitu kau, Berikan padaku. berikan apa? Catatan transaksi kartu kredit. Tadi kau membayar menggunakan kartu kredit kan? Berikan padaku, aku ingin lihat berapa utangnya. Aku akan membantumu membayarnya. Tidak perlu. Itu uang yang kupakai sendiri. Aku tahu batasanku. Kau tahu apanya? Saat kuliah dulu, kau menghabiskan setengah bulan uang sakumu hanya untuk membelikanku hadiah itu. Kali ini pasti lebih parah. Coba kulihat. Kartu kreditnya mana? Kartunya mana? Jika kau benar-benar ingin membantuku, maka kembalilah padaku. Hamfa. Apa otakmu sudah rusak ya? Akan kubetulkan sekarang. Ini semua adalah rencana. Ini rencana. Ibumu terus mendesakmu untuk menikahkan. Ibuku juga terus mendesakku. Jadi, kita harus bersatu. Itu ide yang cukup bagus. Lagi pula kita sudah sangat akrab. Kau tidak mungkin mencoba mengambil kesempatan dariku kan? Kalau begitu, bolehkah? Tenang saja, aku tidak akan sebegitu putus asanya. Fujinyan. Aduh, aku sudah bilang, yang cocok kan, dasar gadis nakal, masih saja jual mahal. Bibi, Ibu, sekarang ibu tidak akan memaksaku menikah lagi kan? Tidak perlu, tentu saja tidak perlu, tapi Zhao Zhao. Selama 3 tahun ini, kamu menghabiskan 200 juta rupiah lebih untuk Xiaoming. Lalu, bagaimana dengan uang itu? Ibu, aku akan mengurusnya. Aku tutup teleponnya dulu ya. 200 juta rupiah? Lu, Zhao Zhao. Uangmu sendiri hanya seberapa banyak. Bagaimana bisa kamu menghabiskan sebanyak itu untuk Xiaoming? Saat itu, perusahaannya baru saja merintis. Dia kekurangan uang. Lagi pula, dulu, kamu juga miskin. Aku yang hanya mahasiswi biasa, tidak bisa banyak membantumu. Sekarang berbeda. Aku sudah bekerja. Aku tidak bisa lagi membiarkan orang di sisiku hidup dalam kemiskinan. Kalau dia terus miskin, lalu bagaimana kalau dia pergi lagi? Tidak bisa. Sekarang aku kembali.
Uang itu juga harus kembali, dan harus utuh sepeser pun. Aku akan segera mencari orang untuk mengaturnya. Hah? Jangan-jangan kamu mau mencari orang untuk memukulinya, ya? Apa yang kamu pikirkan? Kami adalah warga negara yang patuh hukum. Tentu saja harus membuatnya mengembalikan secara sukarela. Sekarang, apakah ada sesuatu yang ingin kamu buang? Kakak Ming, katakan, kali ini Pak Fu datang sendiri untuk memberikan undangan lelang kepada kita. Apakah itu berarti ada niat untuk perbaikan? Lu Zhao Zhao hanyalah orang miskin. Bagaimana mungkin dia seberharga jutawan seperti saya? Saya beritahu ya, kali ini adalah kesempatan terakhir yang diberikan grup Chaoyan kepada kita. Kita harus memanfaatkannya dengan baik. Kenapa kalian selalu ada di mana-mana, datang ke acara seperti ini? Pasti menghabiskan banyak uang, kan? Oh, tentu saja, menghabiskan puluhan juta rupiah. Pak Xiao, malam ini, kalung kerajaan ini. Saya tidak akan sungkan mengambilnya. Dengan kemampuan finansial Anda seperti ini, lebih baik Anda memilih yang lain saja. Kalung kerajaan? Kakak Ming, kalung ini jangan sampai mereka yang memenangkannya belikan satu untuk saya pakai dong ya. Nanti saja kita bicarakan. Sekarang kita harus cari Pak Fu dulu. Pak Fu, soal yang waktu itu, saya salah. Saya sungguh minta maaf kepada Anda. Hari ini apapun yang Anda suka, katakan saja, semua pasti akan saya ambilkan untuk Anda. Yang lain sih tidak masalah. Mahem. Kalau kalung ini, memang cantik sekali. Pak Fu benar-benar punya selera yang bagus. kalung yang pernah dikenakan oleh putri kerajaan abad yang lalu, kabarnya dihiasi berlian ungu terbesar di dunia. Tentu saja langka. Karena Pak Fu memang menyukainya, maka saya akan memenangkannya. Dan akan saya berikan kepada Anda. Anggap saja ini ungkapan ketulusan saya. Hari ini kita berkumpul di sini. Pasti semua datang untuk kalung ini. Kalau begitu, kita tidak perlu berlama-lama menahannya lagi. Mari langsung kita lihat barangnya. Bukankah ini hanya barang rongsokan dari Yiwu? Apa-apaan perhiasan kerajaan yang katanya ini? Ini kan cuma barang rongsokan dari Yiwu kan? Perhiasan kerajaan apa? Sepertinya rekan wanita Pak Xiao ini tidak mengerti perhiasan dan juga tidak mengerti cara diam. Karena Pak Fu sudah mengatakan ini perhiasan kerajaan, maka pasti perhiasan kerajaan. Kalau tidak bisa bicara dengan benar, lebih baik kau segera tutup mulut sekarang juga. Kalung ini juga ditemukan secara tidak sengaja oleh lembaga ini. Jadi, harga awalnya 100 juta rupiah. Silakan ajukan tawaran. Harga awalnya cuma 100 juta rupiah. Sepertinya kali ini tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk bisa mendapatkan Pak Fu. 200 juta rupiah. 220 juta rupiah. Lu Zhao Zhao, apa kau harus selalu melawan kami ya? Nona Feng, apa maksudmu? Lelang ini mengutamakan keadilan. Siapa menawar tertinggi, dia yang dapat. Kalau kau tidak terima, coba saja segera tingkatkan tawaranmu. Kau. 300 juta rupiah. 800 juta rupiah. 800 juta rupiah. 800 juta rupiah untuk perhiasan kerajaan. Sebenarnya ini sudah sangat murah. Mohon maaf Pak Fu. Pacarku sangat menyukai kalung ini, jadi hari ini aku harus merebutnya. Hei, mustahil. Kekuatan finansial grup Haifeng masih kalah dengan salah satu manajerku. 2 miliar rupiah. Lu Zhao Zhao, saat kau putus denganku, kau tidak punya banyak uang. Kau hanya seorang manajer kecil. Aku tidak percaya kau bisa mengeluarkan 2 miliar rupiah sekaligus. 2 miliar rupiah, 1. 2 miliar rupiah, 2. Jika tidak ada lagi tawaran yang masuk, selamat kepada Tuan Xiaoming yang berhasil memenangkan kalung kerajaan ini dengan harga 2 miliar rupiah. Apa-apaan yang kau lakukan, sialan? Ini adalah hadiah yang kubeli, seharga 2 miliar rupiah untuk Pak Fu. Apa kau mampu mengganti rugi karena sudah memecahkannya? Kenapa tidak mampu? Orang tua Huang sudah membelikan banyak kalung ini untuk cucunya. Kalau kau menyukainya, ambil saja semuanya itu. Wah, kenapa tidak mampu membayar ganti rugi? Orang tua Huang membelikan banyak sekali untuk cucunya. Kalau kamu suka, ambil saja semuanya.
Hei, Sudah, cepat bubar. Kemasi barang, kita harus ke rombongan drama pendek berikutnya. apa-apa yang terjadi? Hei, jangan pergi. Bos, nanti jangan lupa lunasi pembayarannya. Baik, malam ini juga akan ditransfer. Terima kasih atas kerja keras kalian. Terima kasih atas kerja keras kalian semua. Hati-hati ya. Terima kasih. Terima kasih. Anak muda, kau bermain-main denganku ya. Siapa yang bermain-main denganmu? Dulu kamu menipuku puluhan juta rupiah. Katanya untuk menolong perusahaan. Aku kehilangan semua yang kumiliki. Kenapa kamu tidak bilang itu bermain-main denganku? Lu Zhao. Menjual barang rongsokan ini untuk menipu uang, ini penipuan. Percaya atau tidak, aku akan memasukkanmu ke penjara. Siapa bilang ini penipuan? Lelang hari ini sah. Lagi pula, aku sudah bilang sejak awal, kalung ini adalah kalung Huangshi. Kalian saja yang terus menganggapnya kalung kerajaan. Jadi apa yang bisa kulakukan? Tidak ada harapan kalau bodoh. Kalian jangan terlalu sombong. Bos kalian Pak Fu masih duduk di sini. Apa kalian tidak menganggap bos kalian penting? Asisten Lu, kamu pergi ke bank dan transfer sekarang. Uang yang sulit didapatkan kembali. Bukankah lebih tenang kalau disimpan sendiri? Terima kasih atas kemurahan hati Pak Fu. Kalau begitu, saya permisi dulu. Kedepannya, saya akan berikan yang terbaik untuk Anda. Cepat pergi. Aku akan mengurus yang di sini. Hei, jangan pergi. Hei, Tuan Shao, yang berdiri di hadapan Anda sekarang ini adalah Direktur Utama Grup Chaoyan yang sebenarnya Pak Fu. Orang yang ada di hadapan kalian ini adalah presiden sebenarnya dari Grup Chaoyan, Pak Fu. Kau kan cuma pegawai rendahan. Sejak kapan kau jadi Pak Fu? Soal itu, Zhao menyukainya, sungguh. Jadi aku menuruti keinginannya. Meskipun kau adalah presiden grup Chaoyan, kau tidak bisa menipu dengan barang tiruan dari Yiwu, kan? Berlian di atasnya asli. Aku hanya takut Zhao khawatir. Jadi aku menaruhnya di dalam cangkang barang tiruan Yiwu. Aku berbeda dengan sampah sepertimu. Aku tidak sudi sama sekali melakukan penipuan. Apa yang menjadi milikmu, akan tetap menjadi milikmu. Oh, benar. Jika kalung ini asli, harganya lebih dari 2 miliar rupiah, loh. Bukankah kau merugi? Lalu kenapa? Sudah kukatakan, aku hanya ingin Zhao senang. Kalian jangan senang terlalu cepat. Selama 2 tahun terakhir di Haifeng, kasus korupsi dan suap, kalian sudah sering melakukannya, bukan? Bagaimana kau tahu? Aku ingatkan kalian. Sekarang para wartawan sudah mulai menyusun naskah. Semoga kalian beruntung. Zhao, apakah sudah lihat beritanya? Ada apa? Grup Haifeng diambang kebangkrutan. Bukankah itu hal yang normal? Sejak presiden kita bilang tidak akan bekerja sama lagi dengan Haifeng, banyak perusahaan yang membatalkan kerjasama dengan mereka. Kemudian terungkap juga bahwa mereka mengurangi kualitas bahan dan masalah penyelewengan dana perusahaan oleh presiden mereka. Sekarang mereka dijauhi semua orang. Yah, begitulah. Siapa menanam, dia yang akan menuai. Zhao, aku mohon padamu, maafkan aku, ya. Aku benar-benar sadar sudah berbuat salah. Zhao. Lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Zhao. Lepaskan aku. Apa yang kamu lakukan? Zhao, aku minta maaf atas masa lalu. Aku benar-benar tidak tahu diri. Aku sungguh tidak tahu diri. Aku yang salah. Bisakah kamu mohon kepada Pak Fu agar tidak menghancurkan grup Haifeng sepenuhnya? Haifeng bisa jatuh ke titik seperti ini. Bukankah itu semua akibat perbuatan kalian sendiri? Zhao, katakan saja berapa banyak uang pisah yang kamu mau. Aku akan menyetujuinya. Berapapun yang kamu mau, aku akan memberikannya. Ya, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Maafkan aku. Aku mohon padamu. Pak Fu. Bersihkan sampah ini. Jangan sampai aku melihatnya lagi. Baik. Pak Fu, grup Haifeng adalah hasil kerja kerasku seumur hidup. Jangan biarkan dihancurkan, grup Haifeng. Lumayan, kamu terlihat seperti bos besar yang dominan. Membersihkan sampah itu hal mudah. Coba katakan padaku, bagaimana mungkin grup Haifeng bisa bangkrut dalam semalam? Mungkin menyinggung orang yang tidak seharusnya. Bicaramu seolah-olah kamu yang melakukannya.
Memang aku yang melakukannya. Kamu memang yang paling hebat. Kamu kan presiden grup Chaoyan, yang kartu kreditnya limitnya jebol. Bos besar dengan 800.000 rupiah. Kamu. Semuanya harap tenang. Saya ingin memperkenalkan rekan kerja baru, Nona Lin Yue. Dia adalah supervisor baru di perusahaan kita ini. Mari kita semua sambut dengan tepuk tangan. Saya baru bergabung di sini dan masih belum familiar. Mohon bimbingannya. Wah, cantik sekali dan auranya bagus juga. Tentu saja lihat dia itu siapa. Nona besar Lin di luar negeri, dia adalah aktris teater terkenal. Pantas saja auranya bagus. Kenapa dia datang? Kenapa Nona besar datang ke sini jadi supervisor? Aku juga dengar saat dia di luar negeri, dia pernah mengejar Pak Fu. Dia datang ke perusahaan ini tiba-tiba, jangan-jangan hanya karena Pak Fu. Gadis kecil yang disukai Fu Jinyan selama bertahun-tahun ternyata hanya sampah seperti ini ya. Anda Lu Zhao Zhao kan? Saya pernah dengar tentang Anda saat masih di luar negeri. Bisakah Anda mengantar saya berkeliling perusahaan? Biar saya saja. Kenapa kamu ada di sini? Kakak Jinyan, apa kamu sudah lupa? Paman Fu sudah menjodohkan kita sejak lama. Saya kembali kali ini memang untuk menikah denganmu. Kalian berdua saling kenal? Saat saya bekerja di luar negeri, kami pernah bertemu. Nona Lu, sekarang bisakah Anda mengantar saya berkeliling perusahaan? Tentu saja, silakan. Ini ruang rapat kita, dan ini kantor direktur utama. Lihat sendiri saja. Sebelum pulang ke Indonesia, saya sudah tahu tentang Anda. Bukankah Anda yang mengungkapkan kasus suap grup Haifeng? Ah, tidak juga. Lagi pula, tanpa manajer Fu, saya tidak akan bisa melakukannya. Dasar wanita jalang ini, apa yang perlu dibanggakan? Hubunganmu dengan manajer Fu sangat dekat. Apa jangan-jangan kalian berdua pasangan kekasih? Lebih baik jangan membicarakan masalah berpura-pura menjadi kekasih di kantor. Ah, tidak kok. Kami berdua adalah teman masa kecil, hanya saja hubungan kami cukup baik. Sungguh membuat saya iri. Tidak seperti saya, sudah lama gak akur sama pacar saya. Sekarang saya harus kembali ke negara ini untuk mencarinya. Jangan-jangan kamu dengan yang itu. Fu apa? Asisten Lu, kembali bekerja. Nona Lin bisa melakukannya sendiri. Tunggu sebentar. Masih banyak hal di perusahaan yang belum saya ketahui. Kalau Nona Lu tidak menemani saya, apa manajer Fu yang mau menemani saya? Apa yang kalian lakukan? Lin Yue, kamu sudah gila? Ada apa? Bukankah kita sering menyapa seperti ini saat di luar negeri? Menyapa seperti apa sebelumnya? Aku berusaha menghindarimu secepat mungkin. Dan kau pikir aku akan menyapamu? Bukankah kalian hanya bertemu beberapa kali saja? Menyapa macam apa sampai harus mencium pipi? Aku. Ini pacarku yang kuceritakan padamu. Ada apa? Mungkinkah setelah kau mendiamkanku dan kembali ke Indonesia, kau sudah bersama Zhao Zhao? Padahal kita berdua belum menyatakan putus. Apa yang kau lakukan ini namanya selingkuh ya? Kau. Ternyata manajer Fu ini saat di luar negeri bermain sangat liar ya. Zhao Zhao, jangan dengarkan desas-desusnya. Aku tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Karena kau sudah punya pacar, mengapa kau masih menjadikanku pacar kontrak? Zhao Zhao. Jinyan. Lepaskan. Sepertinya gadis itu belum tahu statusmu ya. Mau ku bantu memberitahunya? Jinyan, kau datang. Apa yang kau lakukan di sini? Kau akan segera menikah dengan Yue Yue. Tentu saja aku harus datang. Sudah kubilang, aku dan Lin Yue tidak mungkin bersama. Singkirkan. Apa kau selalu bersikap seperti ini terhadap Yue Yue? Ayah Jinyan datang, dan dia bilang ingin mengajakmu makan bersama. Jinyan, aku sengaja kembali dari luar negeri kali ini, hanya untuk menikahimu. Apa kau masih tidak mengerti betapa aku mencintaimu? Kita berdua sangat serasi. Benar. Keluarga Lin itu sungguh keluarga terhormat, dan Lin Yue adalah aktris papan atas. Apanya yang tidak lebih baik dari gadis tidak berkelas itu? Aku tidak peduli mantra apa yang kau gunakan pada ayahku. Tapi sekarang aku memberitahumu, aku tidak punya perasaan padamu. Sekarang juga, pergi dari sini. Tapi aku dan kau sudah punya perjanjian pernikahan. Paman Fu sudah berjanji padaku. Dia akan menyuruhmu menikahiku,
ketika aku berusia 25 tahun. Apa kau sudah melupakannya? Sekarang, bukankah kau sedang mempermainkan perasaanku? Kau ini seorang aktris. Apa kau berakting sampai otakmu rusak? Jika kau tidak bisa membedakan antara naskah dan kenyataan, pergi ke rumah sakit jiwa dan ambil obat. Aku akan membayarnya. Fu Jinyan, aku tahu kau suka Lu Zhao Zhao. Tapi jangan lupa, dia hanyalah gadis miskin tanpa uang atau kekuasaan. Kau adalah presiden direktur grup keluarga Fu. Bagaimana mungkin kau menikahi wanita rendahan sepertinya? Kau sama sekali tidak mengenal Zhao Zhao. Aku tidak perlu mengenalnya, tapi jangan lupa, bagaimana kau pergi ke luar negeri denganku 3 tahun lalu. Meskipun sekarang aku tidak lagi mengurus grup ini, tapi itu tidak berarti aku tidak bisa menyentuh gadis itu. Jinyan, kembali kali ini, aku tidak ingin menyakiti siapapun. Tapi beberapa hal, kurasa lebih baik dijelaskan dengan jelas. Nyawa Lu Zhao Zhao sekarang ada di tanganmu. Aku bertanya untuk terakhir kalinya, apa kau masih menyukainya? Aku tidak menyukainya. Saya tidak menyukainya. Bagus sekali, Fu Jinyan. Tunggu saja sampai kamu jatuh miskin. Ini baru benar. Saya mencintainya. Dan seumur hidup ini, saya hanya akan menikahinya. Kamu, anak durhaka. Dan satu lagi, meskipun Lin Yue memiliki kondisi finansial yang setara dengannya, saya tetap akan memilih Zhao Zhao. Kamu benar-benar keras kepala. Tidak apa-apa, Paman. Menurut saya, Jinyan hanya buta sesaat karena Lu Zhao Zhao. Saya yakin selama Paman memberi saya sedikit waktu, saya pasti akan membuatmu jatuh cinta lagi padaku. Jinyan, ini nomor telepon saya di Indonesia. Jangan lupa berteman ya. Paman Fu, ayo kita pergi. Pikirkan baik-baik lagi ya. Zhao Zhao. Zhao Zhao, apa kamu ada di sana? Masuk rumah tanpa menyalakan lampu dan menumpahkan air di lantai. Malam ini kamu yang mengepel. Lu Zhao Zhao, apa yang kamu lakukan? Kak, apa malam ini kamu tidak berniat membiarkanku makan? Makan apa? Bukankah kamu baru saja makan dengan nona besar itu? Kamu tidak sengaja melihat aku makan dengan Lin Yue di restoran, kan? Tenanglah, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu penjelasan. Aku hanya asisten pribadi manajer Lu. Aku tidak bisa ikut campur terlalu banyak. Cepat sana, jadilah menantu yang tinggal serumah dengan nona besar itu. Minggir, biarkan aku bekerja. Aku dan Lin Yue sama sekali tidak ada apa-apa. Saat aku melihat dia menciummu, bukankah kamu terlihat senang sekali? Bukan begitu. Iya, sejak kapan kamu jadi pengecut begini? Atau jangan-jangan nona besar Lin memegang rahasia atau kelemahanmu? Fu Jinyan, katakan, rahasia apa yang dia pegang darimu? Katakan. Baik. Aku akan katakan. Tapi setelah aku katakan, jangan tertawa ya. Jangan-jangan saat kamu pergi ke luar negeri, kamu ketahuan telanjang di depan umum, ya? Apa yang kamu katakan? Lalu apa? Sebenarnya, Lin Yue selalu ingin membiayai aku, menjadikanku simpanannya. Hah? Apa? Dibiayai? Coba jelaskan. Sebenarnya, saat di luar negeri, dia sudah pernah bilang ingin membiayaiku. Aku beritahu kamu. Uangnya banyak sekali. Tapi dia memaksanya untuk memberikannya kepadaku. Tapi aku ini orang seperti apa? Mana mungkin mau menerimanya? Langsung kutolak. Namun, meskipun begitu, dia tetap mengejarku tanpa henti, memaksaku untuk menerima. Setiap hari aku mencari cara untuk menghindarinya. Tapi meskipun sudah begitu, dia masih seperti orang gila ingin memberiku uang itu. Dibiayai, kapitalis terkutuk, dibiayai. Coba kamu berani buang-buang kertas lagi. Begitulah ceritanya, aku tidak menyangka setelah kembali ke negara sendiri, dia masih mengejarku. Jadi, katakan padaku, apakah uang yang dia berikan padamu itu berupa renminbi?
Bukan. Itu dolar Amerika. Kenapa kamu tidak menerimanya? Kenapa kamu tidak menerimanya? Itu uang yang diberikan secara sukarela. Kalau saja kamu mengambil setengahnya, kita sudah kaya raya. Lu Zhao Zhao, kamu ini gila uang ya. Bagus, bagaimana dengan kehormatanku? Tidak ditanyakan sama sekali. Sama sekali tidak ditanyakan. Kehormatanmu sudah kamu berikan padaku, memangnya butuh kehormatan apa lagi? Tidak benar. Kalau dia terus mengejarmu, ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita bermusuhan, kita bisa dijatuhkan. Bagaimana ini? Jangan-jangan kamu membohongiku. 3 tahun lalu kamu sudah membuatku menderita. Kalau kamu berani melakukannya lagi, akan kupatahkan kakimu yang ketiga. Tidak, sama sekali tidak. Kita bertahan saja selagi bisa. Fu Jinyan, kenapa kamu datang ke sini? Aku kesulitan mencarimu. Laporan keuangan, aku agak tidak mengerti bagian ini. Bisakah kamu jelaskan padaku? Laporan keuangan sesederhana ini tidak bisa mengerti. Masih bisa jadi supervisor? Apa maksudmu? Supervisor Lin, maksudnya mungkin adalah kemampuan keuanganmu kurang. Kau, cepat jelaskan padanya. Aku. Ikuti saja kemauannya dulu. Kita harus mempertahankan pekerjaan supaya tidak dipersulit. Kita tunggu sampai kita temukan kesalahannya, baru kita serahkan kepada Pak Fu. Aku yakin Pak Fu pasti bisa menanganinya. Cepat pergi. Baiklah. Cepat. Zhao Zhao, semua orang di kantor ini bertaruh bahwa kamu dan Fu Jinyan bersama. Kenapa kamu malah menyerahkannya dan mendorongnya pada Lin Yue? Kamu tidak sakit kan? Kalian memang tidak mengerti itu. Ini namanya ujian berat diberikan padanya. Harus menguatkan tekadnya terlebih dahulu. Ayo. Zhao Zhao, kamu bisa tahan dengan ini? Hanya wanita manipulatif. Siapa yang tidak bisa melakukannya? Jinyan, kamu dari mana saja? Aku mencarimu sejak tadi. Ah, Supervisor Lin, kamu juga di sini. Cepat pijat bahuku, aku lelah sekali. Kamu mau apa lagi? Tidak usah peduli, ikuti saja permainanku. Supervisor Lin, dia. Zhao Zhao, aku baru di perusahaan ini. Jadi aku belum terlalu familiar dengan pekerjaannya. Mungkin aku akan sering merepotkan Jinyan. Kenapa kamu tidak makan siang bersama rekan kerja yang lain? Aku kesini karena ada urusan dengannya. Supervisor Lin, kamu pasti belum tahu. Kami berdua ini, kami sudah berteman sejak kecil. Hubungan kami sangat dekat, kami harus makan bersama setiap hari. Oh, iya. Jinyan tidak akan makan kalau tidak disuapi. Sini Jinyan. Enak kan? Enak. Supervisor Lin, kenapa kamu masih di sini? Oh, kamu juga mau aku suapi ya? Sini, sini, sini. Tidak usah, aku sudah kenyang. Meskipun aku tidak punya wewenang dalam urusan pekerjaan, masalah kecil ini aku masih bisa mengatasimu. Lu Zhao Zhao ini berani bersekongkol dengan Fu Jinyan untuk membuatku kesal. Berani bermain licik denganku ya. Tunggu saja pembalasanku. Jinyan, kita berdua sudah lama tidak bertemu. Begini saja, aku yang traktir. Malam ini aku akan mengajakmu minum. Lin Yue, aku bukan orang yang punya banyak waktu luang. Tidak ada waktu untuk menuruti segala kebodohanmu. Kalau begitu, aku terpaksa mengganggu Lu Zhao Zhao saja. Pas sekali untuk membicarakan hal itu dengannya, bahwa kau tiba-tiba pergi ke luar negeri pada tahun itu, sebenarnya itu semua demi pernikahan kita. Lin Yue. Pekerjaan itu sangat penting, terima saja tawarannya. Sial, hampir lupa tentang kesepakatan membiayai ini. Baiklah, aku setuju. Tetapi kau tidak boleh mengganggu Zhao Zhao lagi. Manajer Lin, pemasok butuh kau tangani sekarang. Aku akan menunggumu malam ini.
Dia akan menunggumu malam ini. Semangat! Kakak Jinyan, kau sudah datang? Duduklah. Aku datang hari ini hanya ingin menjelaskan semua hal kepadamu dengan jelas. Baik kau ingin uang atau proyek perusahaan, aku bisa menyetujuinya. Hanya ada satu syarat. Jauhi aku dan Zhao Zhao. Tapi Jangan pernah mencoba menghalangiku dengan masalah pernikahan itu. Itu sudah ditetapkan oleh orang tua kita. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Mengancamku dengan hal-hal yang bahkan tidak memiliki efek hukum seperti itu sama sekali tidak ada gunanya. Kakak Jinyan, karena kau sudah mengatakan semuanya, kau minum denganku sekali saja, boleh kan? Kakak Jinyan, sebenarnya, sejak pertama kali aku melihatmu, aku sudah jatuh cinta padamu. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun berlalu, aku tetap tidak bisa membuatmu mencintaiku. Banyak bicara sekali. Untung kamu ini aktor, bukan penulis naskah. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan. Zhao Zhao, kamu mau kemana? Tidak mau uang lembur? Tidak mau. Aku akan menyelamatkan mahasiswa laki-laki yang polos itu. Tenang saja, Fu Jinyan. Aku tidak akan membiarkanmu kehilangan kehormatanmu begitu saja. Kalaupun hilang, itu harus setelah aku mendapatkan uang. Panas sekali. Kakak Jinyan, kenapa kamu berkeringat? Biar aku bantu usap. Kakak Jinyan, kenapa kamu berkeringat? Biar ku bantu mengelapnya. Kalau panas, buka saja bajumu. Akan kubantu. Karena kamu sudah dibius, untuk apa lagi kamu berjuang di sini? Malam ini ikuti saja aku. Kita selesaikan masalah ini. Zhao Zhao kenapa belum datang? Bukankah dia bilang siap siaga untuk menyelamatkanku? Hentikan. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu sedang lembur? Lembur sendirian. Mana bisa seenak lembur berdua? Tunggu. Malam ini adalah kencan aku dan Jinyan. Kenapa kamu membawanya pergi? Fu Jinyan memang tampan, tapi dia tidak punya kelebihan lain. Kau. Paling-paling hanya tubuhnya yang bagus. Banyak sekali orang yang tampan dan bertubuh bagus di luar sana. Kenapa kamu harus terpaku pada satu orang seperti dia? Supervisor Lin, malam ini aku yang traktir. Apa ini? Lu Zhao Zhao, jangan pergi. Biar kami yang menemanimu, ya. Lu Zhao Zhao, aku akan membunuhmu. Lepaskan aku. Apa-apaan ini? Jangan sentuh aku. Fu Jinyan, berat sekali kamu. Bangunlah dariku. Tidak mau. Menjauhlah. Bukankah tadi kamu bilang, aku tidak punya kelebihan? Bukankah itu hanya untuk menghadapi Lin Yue? 20 tahun bersamaku. Kamu bahkan tidak bisa menyebutkan satu kelebihanku pun. Baiklah, sekarang lepaskan aku. Bagaimana kalau aku menyebutkan satu lagi? Apapun yang kau katakan, kamu tetap tidak akan menyukaiku. Kamu bilang apa? Maksudku, sebanyak apapun yang aku katakan, kamu tetap tidak akan menyukaiku dan tidak akan kembali padaku. Jadi kamu masih menyukaiku? Lalu mengapa 3 tahun lalu kamu pergi begitu saja tanpa kabar? Tidak bisa, menjauhlah. Aku beritahu kamu ya, semua harus dijelaskan dengan tuntas hari ini. Lepaskan. Aku tidak bisa membiarkanmu kabur dariku lagi. Fu
Jinyan, kau brengsek, lepaskan aku. Untung saja kemampuan aku untuk menghadapi pria cabul masih ada. Lelah sekali. Hah. Kau sedang sakit. Ini untuk mencegah agar teman sekamarku tidak berubah menjadi manusia serigala lagi, aku harus siap bertarung kapan saja. Pertama, kita ini pasangan. Kita pacaran kontrak. Dan itu hanya berlaku ketika menghadapi kedua orang tua. Kalau begitu, Nona Lu Zhao Zhao, saya mau minta jadi karyawan tetap. Boleh? Tidak benar ya. Hampir saja aku termakan omonganmu. Kau jelaskan dulu padaku masalah kepergianmu ke luar negeri 3 tahun lalu itu bagaimana. Saya masih pertimbangkan mau jadi karyawan tetap atau enggak. Sejak aku lahir, kau tidak pernah peduli padaku. Sekarang, atas dasar apa kau muncul dan menentukan hidupku? Karena aku adalah ayah kandungmu. Dan kau adalah satu-satunya putra keluarga Fu. Aku bersama siapa? Bukan urusanmu. 3 tahun yang lalu, ayahku hampir mati. Paman Fu. Saat ibuku baru mengandungku, dia meninggalkan kami. Ibuku selalu enggan membicarakannya. 3 tahun lalu, dia sakit parah dan bersikeras ingin bertemu denganku. Jadi, aku buru-buru pergi ke luar negeri. Ponselku juga rusak saat itu, jadi aku tidak bisa menghubungimu. Setelah kembali, kamu Memblokir semua kontak. Itu memang gayaku. Maafkan aku salah paham kepadamu. Jawaban ini cukup memuaskanku, jadi... Aku ingin mengawasi sebentar, baru mempertimbangkan apakah aku akan memberimu status permanen. Sampai saat itu, baru kita beritahu dia seluruh kebenarannya. Astaga. Tante, aku baru saja kembali ke Tiongkok beberapa waktu lalu dan sengaja datang khusus untuk menjenguk Anda. Nona Lin, selama bertahun-tahun ketika kalian di luar negeri. Untung ada kamu yang merawat Jinyan. Aku sedang mencari kesempatan untuk berterima kasih padamu. Terima kasih. Kamu tahu kalau Lin Yue sudah berkorban sebanyak itu. Putra kesayanganmu itu benar-benar tidak tahu balas budi. Jinyan, kamu baru kembali, pasti belum bertemu Jinyan kan? Kebetulan, Jinyan dan Zhao Zhao sudah balikan. Nanti biarkan mereka berdua mentraktirmu makan. Balikan? Apa aku sudah setuju? Benar, Tante. Aku dengar latar belakang keluarga Lu Zhao Zhao biasa saja. Dia bersama Jinyan. Rasanya tidak cocok sama sekali ya. Zhao Zhao memang keluarganya kurang berada. Tapi, kalau anak ini, orangnya baik. Beberapa orang, meskipun kaya, kalau perilakunya buruk itu tidak bisa. Kan? Nenek tua sialan, tidak tahu berterima kasih. Karena Anda juga ingin menghalangi saya bersama Jinyan, maka tidak perlu hidup lagi. Bibi, saya dengar kesehatan Anda akhir-akhir ini tidak bagus, selalu batuk. Saya sengaja membawakan beberapa obat untuk Anda coba. Ini. Setelah minum ini, Anda akan jauh lebih baik. Nona Lin, kau benar-benar perhatian ya? Ngomong-ngomong, Jinyan bilang dia akan pulang untuk makan malam hari ini. Bagaimana kalau kau tinggal dan makan malam bersama kami? Tentu saja, Bibi. Jinyan sudah pulang. Jinyan, kau sudah kembali. Hai, Lu Zhao Zhao. Kenapa kau juga datang? Zhao Zhao, kau datang. Ayo cepat masuk, masuk. Bibi Fu. Paman Fu. Siapa yang kau panggil Paman Fu? Apa aku sudah mengizinkannya? Berani-beraninya dia bawa orang seperti ini ke rumah? Ini rumahku. Aku ingin membawa siapapun sesukaku. Kalau kau tidak senang, keluar. Paman, Bibi, aku sudah menyiapkan longjing, teh kesukaan Jinyan. Ayo, aku akan ajak kalian mencicipinya. Ayo, ayo, ayo.
Lin Yue, kau sudah mulai menjilat orang tuaku, ya? Tepat sekali, sudah kubilang dia gila. Seorang nona besar yang salah jalan. Tenang saja, hari ini aku akan membuatnya menyerah pada ide untuk memacarimu. Jadi, kamu sudah pernah bertemu dengan Jinyan dan Zhao Zhao di kantor? Benar, Bibi. Dan Jinyan selalu saja membantuku di kantor. Mengurus Yue, Jinyan, ada apa denganmu? Biasanya kamu tidak pernah memperhatikan Zhao Zhao, ya? Itu karena kemampuan kerjaku lumayan bagus. Aku tidak membutuhkan perhatian Jinyan. Jangan khawatir. Lalu apa salahnya mengurus Yue? Yue belum terbiasa dengan pekerjaannya. Lagi pula, itu memang yang seharusnya dilakukan Jinyan. Satu lagi, Yue adalah putri dari keluarga Lin. Jadi kemampuannya pasti tidak buruk. Saya yakin dia akan cepat menguasainya. Terima kasih atas pujian Paman. Haha, Jinyan. Kamu harus menghargai Yue dengan baik. Dia adalah aktris drama terkenal di luar negeri. Tidak seperti orang tertentu, kampungan, tidak pantas tampil di depan umum. Maaf saja, aku justru suka yang kampungan. Fujinyan. Paman jangan marah. Minum teh dulu agar bisa menenangkan diri. Lihat. Bagaimana Yue melakukannya? Tidak seperti orang di sebelahmu. Tidak punya sopan santun. Siapa bilang aku tidak punya sopan santun? Cukup. Lu Zhao Zhao. Jangan kira dengan sedikit trik murahan kamu bisa menikah dengan keluarga Fu. Dasar orang rendahan, masih ingin menjadi bagian dari keluarga kaya, benar-benar angan-angan. Aku ingin menjadi bagian dari keluarga kaya. Aku bahkan belum mengatakan bahwa kamu memaksa putramu untuk dijadikan simpanan oleh wanita kaya. Dijadikan simpanan? Membayarnya? Benar, dia sudah mengganggunya sejak dari luar negeri, menuntut 200 juta rupiah tiap bulan untuk membayar orang itu loh. Benar kah? Iya. Saat itu aku dan Lin Yue baru kenal di luar negeri. Dia pikir aku sangat miskin, jadi... Tidak benar. Saat aku di luar negeri, aku sudah tahu dia adalah... Hei, bagaimana kalau begini saja? Kau bayar aku. Aku bisa bersih-bersih, bisa memasak, sangat hemat, dan mengurus rumah tangga. Kemampuan kerjaku juga sungguh tidak buruk, dan aku lebih murah. Aku tidak meminta 200 juta rupiah. Aku hanya minta 100 juta rupiah saja. Kau... Haha. Lu Zhao Zhao, apa yang kau bicarakan? Apa yang dibicarakan Zhao Zhao? Anak-anak, dia hanya bercanda denganku. Apa salahnya? Bibi, aku tidak. Yue, kau tidak perlu menjelaskan. Aku mengerti semua niat baikmu. Kurasa, membayar Zhao Zhao juga cukup bagus. Lagi pula, Zhao Zhao Jinyan tidak bisa dipisahkan. Bukan? Benar tidak? Benar. Tidak benar. Aku tidak mau makan lagi. Lu Zhao Zhao, kita lihat saja nanti. Sampai jumpa. Jinyan, kau benar-benar keterlaluan hari ini. Yang bisa menjaga keluarga Fu kita, haruslah putri dari keluarga terpandang, bukan wanita yang tidak pantas dipertimbangkan. Jangan bicara, cepat pergi. Paman, hati-hati. Jinyan, aduh. Yue, kamu tidak perlu khawatir mengenai Jinyan. Aku akan membujuknya. Tidak apa-apa, Paman. Fu Jinyan, sebenarnya aku tidak mau bersikap terlalu kejam padamu. Tapi sekarang, aku sangat menantikan ekspresi Lu Zhao Zhao setelah mengetahui kebenarannya. Hari ini acara tahunan, aku kira kau akan sedikit berhias. Saya tidak akan berpidato di atas panggung. Acara tahunan perusahaan adalah saatnya bagiku mendapatkan uang, bukan saatnya aku menghabiskan uang untuk menyewa gaun. Benar juga. Hei, lumayan juga. Pakaianmu terlihat sangat rapi. Pergilah. Melihat kembali tahun yang telah berlalu ini, semua orang telah bekerja sangat keras dengan hasil yang benar-benar luar biasa. Sebagai hadiah, Pak Fu memutuskan untuk menerapkan kebijakan 4 hari kerja dan 3 hari libur. Wow! Selain itu, di tahun yang baru, kita juga akan menaikkan gaji semua orang. Tiap orang dapat tambahan 20.000 yuan per bulan. Wow! Pak Fu benar-benar sangat baik sekali. Bagaimana? Bergabung dengan grup Chaoyan tidak rugi kan? Tentu saja. Kita punya atasan direktur yang begitu bijaksana. Kalau saja dia tidak kalah tampan darimu. Aku pasti sudah jatuh cinta padanya.
Lu Zhao Zhao. Acara dansa akan segera dimulai. Kalian bisa bebas mencari pasangan dansa masing-masing. Dansa, aku tidak merencanakan sesi ini kan? Mungkin ini adalah acara tambahan mendadak. Seandainya aku tahu, aku akan menyewa satu gaun. Tidak perlu repot-repot, aku sudah menyiapkannya untukmu. Sebuah gaun tidak bisa dianggap biaya pemeliharaan, ya. Apa yang kamu katakan? Aku tulus ingin membantumu. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Karena hubunganmu dengan Jinyan begitu baik, aku tidak perlu lagi terlibat. Kamu benar-benar berniat menyerah. Jangan bahas ini lagi. Pesta dansa akan segera dimulai. Lagi pula, memakai gaun yang cantik dan berdansa dengan orang yang disukai. Bukankah itu hal yang sangat romantis? Sebenarnya, awalnya aku dan Jinyan sudah dijodohkan. Dijodohkan? Kamu, nona besar dari keluarga kaya, bagaimana mungkin kamu dijodohkan dengannya? Itu diatur oleh para tetua. Aku juga tidak tahu. Tapi Lu Zhao Zhao, apa kamu benar-benar berpikir Fu Jinyan akan mencintaimu selamanya? Aku tahu kamu tidak akan melepaskannya. Meskipun dia tidak akan mencintaiku selamanya, dia tidak mungkin melirikmu sama sekali. Soal pekerjaan, aku adalah aktris drama terkenal. Soal kekayaan, jumlah di kartu bankku bahkan tidak pernah kamu dengar. Soal latar belakang keluarga, aku jauh lebih baik darimu entah berapa kali lipat. Pilihan terakhir Fu Jinyan hanya bisa aku. Daripada membuang waktu hanya beradu mulut, daripada bermain licik, lebih baik lakukan perawatan kecantikan untuk merapikan kerutan di wajahmu. Kamu, kalau begitu lihat saja nanti, dansa pembuka, siapa yang akan dipilih Jinyan. Tentu saja, gaun indah gratis, terima kasih, sayang kalau dilewatkan. Bagaimana Zhao Zhao? Zhao Zhao. Kenapa kamu hanya tahu bertanya tentang dia? Kenapa kamu tidak menanyakan kabarku sedikit pun? Dia adalah pacarku. Dia adalah nyonya masa depan keluarga Fu. Yang kukhawatirkan hanya dirinya. Jinyan, bisakah kamu mengabulkan satu permintaanku yang terakhir? Tarian pembuka sebentar lagi. Menarilah denganku. Hanya tarian pembuka sebentar lagi. Jika kamu mau menari denganku, aku janji tidak akan pernah lagi mengganggu kamu dan Lu Zhao Zhao. Dan juga, aku akan mengundurkan diri dari grup Chaoyan. Mau ya? Kamu yakin? Ya. Baiklah. Tarian pembuka akan segera dimulai. Semuanya, sudahkah kalian semua menemukan pasangan dansa kalian? Ini akan dimulai. Sebentar lagi kita akan tahu kebenarannya. Jinyan, aku sudah siap. Zhao Zhao, maukah kamu menari tarian ini bersamaku? Zhao Zhao, maukah kau menari denganku? Kenapa, Jinyan? Kau jelas-jelas sudah berjanji padaku. Kenapa apanya? Oh, tentang menari ya? Namun sebelum kembali ke negara ini, bukankah kau sudah berjanji padaku bahwa kau tidak akan menggangguku lagi? Apakah kau melakukannya? Untuk orang sepertimu, tidak ada yang namanya kredibilitas. Aku tadi sempat berpikir, bagian menari ini, aku akan kalah darinya. Jadi tadi, jika aku memilih Lin Yue, apakah aku akan tamat? Belum tentu. Jika kau benar-benar memilihnya, itu pasti karena kau diancam. Bagus, kau cukup pintar. Nona Lin, jika Anda lelah, saya akan mengantar Anda untuk segera istirahat di samping. Pergi. Lu Zhao Zhao, akan ada ganjarannya nanti. Setelah pesta dansa berakhir, aku ingin mengatakan 2 kalimat. Ambilkan aku mikrofon.
Tarian yang bagus ya. Tentu saja, ini adalah keterampilan tersembunyiku, dan itu pasti memerlukan biaya tambahan. Kalau begitu, di masa depan nanti, semua simpananku akan kuserahkan. Temani aku menari sebulan sekali. Wah, kau punya simpanan rahasia. Banyak simpanan rahasia. Semuanya, di acara pertemuan tahunan kita hari ini, tidak hanya ada hadiah sebanyak ini. Aku punya kejutan lain yang ingin sekali kuberikan kepada kalian semua. Kalian sudah lama bekerja di perusahaan, pasti kalian pernah bertemu dengan Pak Fu kita. Tapi bagaimana jika kukatakan kepada kalian bahwa dia hanyalah asisten khusus Pak Fu? Astaga, benarkah Pak Fu juga ada di tempat ini? Siapa dia sebenarnya? Kami penasaran. Dia asisten khusus? Pak Fu yang sebenarnya itu bersembunyi begitu dalam ya. Pak Fu kita yang sebenarnya ada di acara pertemuan tahunan kita hari ini. Kenapa kau lari? Kau punya dendam dengan Pak Fu? Apakah kalian semua penasaran? Siapa sebenarnya Pak Fu kita yang asli? Silakan lihat di sini. Pak Fu kita, demi mengelola perusahaan dengan lebih baik, rela menyembunyikan identitasnya dan masuk ke tingkat akar rumput. Terima kasih atas kerja keras Pak Fu. Memang pantas jadi Pak Fu. Pak Fu benar-benar hebat. Pak Fu, Zhao Zhao, kamu adalah presiden grup Chaoyan. benar. Tapi Zhao Zhao, dengarkan penjelasanku. Pembohong. Zhao Zhao. Zhao Zhao, Zhao Zhao, jangan marah dulu, dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Lin Yue bilang kalian berdua punya ikatan pernikahan. Awalnya aku tidak percaya, ternyata itu benar ya. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sangat serasi. Aku tidak pernah berpikir untuk bersamanya. Sejak awal, kamu sudah membohongiku. Kamu adalah seorang direktur, sedangkan aku hanyalah seorang karyawan biasa. Kita memang berasal dari dunia yang berbeda. Tidak. Zhao Zhao, bagiku, kamu tidak pernah berbeda sama sekali. Ayahku tidak tahu kenapa dia disebut orang terkaya. Dia hanya punya aku sebagai satu-satunya putra. Saat itu, agar aku mau mewarisi harta keluarga. Dia berbohong padaku bahwa dia sudah meninggal. Ternyata masalah perpisahan 3 tahun lalu, kamu juga membohongiku. Semua penjelasanmu sebelumnya tidak ada artinya. Fujinyan, kamu hebat sekali. Dan masalah resor itu juga kau yang menunjukku sebagai pembuat keputusan, bukan? Benar. Ternyata, saat aku sedang menyelesaikan masalah dan menundukkan kepala memohon bantuan, kau hanya perlu menggerakkan jarimu untuk menyelesaikannya. Pasti rasanya hebat sekali ya. Aku sama sekali tidak pernah berpikir seperti itu. Aku hanya ingin membantumu. Apa aku salah juga? Lepaskan aku. Kau juga bilang Lin Yue ingin memeliharamu. Kau mempermainkanku. Sementara kau membuatku cemas dan cemburu. Pangeran muda pasti belum pernah lihat kesenangan seperti ini, kan? Ingin menjadi kekasih resmiku? Mimpi saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Zhao Zhao. Lu Zhao Zhao, kau benar-benar bodoh sekali. Orang yang mencampakkanmu saat itu. Bagaimana mungkin kau bisa jatuh cinta lagi padanya? Bukankah semalam aku tidur di sofa? Kamu sudah bangun. Cepat makan sarapanmu. Keluar. Kalau tidak keluar, aku akan melapor ke polisi. Sejujurnya, ini rumahku. Baik. Aku yang akan keluar.
Zhao Zhao, masalah menyembunyikan identitasku. Itu memang kesalahanku, tapi aku takut kamu tidak menerimaku. Maafkan aku. Bagus kalau kamu tahu. Zhao Zhao Zhao. Kamu pulang terlalu cepat tadi malam, jadi tidak melihatnya. Kami semua hampir gila. Iya, benar. Kapan kamu akan menikah dengan Pak Fu? Kami sudah putus lama. Nih, semarah apapun, kamu harus sarapan. Kalau tidak, itu tidak baik untuk lambungmu. Wah, Pak Fu memanjakan sekali. Kamu iri? Nih, ambil ini. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Ini bagianmu. Mereka juga punya semua. Siapa Tuan Fu? Ah, di sini. Taruh saja pesanannya di atas meja. Semuanya. Aku sudah pesankan sarapan untuk kalian. 1 porsi untuk setiap orang. Tidak ada yang kurang. Harus dimakan. Ini terkait langsung dengan kinerja kalian. Brengsek. Makan, 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 makan. Benar-benar memaksa aku untuk makan. Anak baik. Fujinyan. Katanya sudah putus, ini mana ada seperti orang yang sudah putus? Ah, kamu berikan ini pada Pak Fu. Zhao Zhao, sebaiknya kamu sendiri yang mengantarnya. Bukan karena aku takut disuruh-suruh berlarian. Masalahnya adalah, pagi ini saja aku sudah ke sana 3 kali, wajah Pak Fu. Semakin lama, semakin menyeramkan. Dia tidak akan memakan orang kok. Asisten lu, Pak Fu telah berkata, proposalmu itu ada sedikit aneh. Dia ingin kamu datang sendiri untuk menjelaskannya. Tidak mungkin. Jelas-jelas ini balas dendam pribadi pakai kedok urusan kantor. Semoga kau beruntung saja, Presiden Direktur. Ibu sekarang, lebih mirip dia yang akan memakan orang. Apa kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Fujinyan, trik apa lagi yang kau mainkan? Aku hanya ingin memintamu untuk membantuku. Presiden grup Chaoyan yang terkenal hebat ini masih perlu meminta bantuan orang biasa. Sungguh aneh sekali. Hari ini aku ingin memasak makanan mewah untukmu. Kebetulan ada diskon di supermarket, tapi aku masih belum tahu cara membeli yang paling hemat. Hei, yang ini bukankah lebih enak? Hei, tidak bisa. Yang dikemas seperti ini sangat mahal. Jangan ambil yang ini. Cepat kembalikan. Kau harus memilih yang... yang tidak dikemas, baru harganya murah. Bagaimana jadinya aku tanpamu? Makanya aku punya kamu. Bodoh sekali. Sudah diajari berkali-kali, masih saja tidak mengetahui. Siap. Nah, 2 kupon ini tidak bisa digunakan bersamaan. Membeli secara terpisah barulah jauh lebih murah. Sesulit itu? Bayar 100.000, diskon 20.000. Kita harus membuat 4 transaksi, itu baru hemat. Benar juga. Sudah tahu semua. Tapi memang benar, urusan seperti ini. Kedepannya masih harus mengandalkan bantuanmu. Tidak boleh. Gawat Fujinyan. Nyonya tua Fu dia mungkin dalam bahaya. Apa yang kamu katakan? Ada apa dengan ibuku? Aku cemburu padamu dan Zhao Zhao. Jadi aku memberi obat kepada ibumu. Memberi obat? Lin Yue, kau tunggu saja masuk penjara. Jinyan Zhao Zhao, aku tahu aku tidak seharusnya bertindak impulsif seperti itu. Aku bersumpah tidak akan menyusahkan kalian lagi setelah ini. Tolong maafkan aku kali ini. Memaafkanmu, mulai sekarang. Keluarga Lin dan keluarga Fu. Tidak ada lagi hubungan kerjasama, tidak ada lagi sangkut paut. Kesehatan bibi yang lebih penting. Ayo kita kembali dulu. Ibu? Bibi Fu, apa kau baik-baik saja? Cepat panggil ambulans. Bibi Fu. Aduh, tidak perlu. Bibi Fu, kau membohongiku. Bibi baik-baik saja, tidak apa-apa, jangan khawatir. Ibu, bukankah ibu diberi obat oleh Lin Yue? Anak bodoh, ibumu ini sangat pintar. Sudah lama mengetahui rencana buruk kecilnya itu. Aku tahu obatnya bermasalah. Tentu saja aku tidak meminumnya.
Kenapa ibu tidak bilang dari tadi, membuat aku dan Zhao Zhao khawatir? Anak nakal, kalian berdualah yang membuat khawatir. Zhao Zhao, apakah kamu masih marah pada Jinyan? Berikan tanganmu padaku. Jinyan, aku tahu, saat itu. Kalau bukan karena ayahmu memaksamu dengan menggunakan Zhao Zhao, kau juga tidak akan meninggalkan Zhao Zhao dan tidak akan pergi ke luar negeri. Zhao Zhao, dengan karaktermu, masih mau berinteraksi dengan Jinyan, itu berarti kau punya perasaan padanya. Bisakah kau pertimbangkan demi aku? Beri Jinyan kesempatan sekali lagi ya. Zhao Zhao, bagaimana jika? Demi saya, bisakah kamu memberi Jinyan satu kesempatan? Tinggal bersama itu hanya tidur di kamar yang sama, bukan di ranjang yang sama. Ditambah lagi, bubur telur pitan yang kamu buat. Sangat enak. Saya benar-benar penanggung jawab proyek. Selain kartu kerja yang bisa dicuri siapa saja, siapa lagi yang bisa membuktikannya? Presiden direktur sendiri yang membuktikannya untuknya. Cukup kan? Aku suka wanita yang suka pamer, oportunis, dan terobsesi pada uang sepertinya. Jinyan, Ya, aku selalu ada. 3 tahun lalu kamu bilang kita akan bersama selamanya, lalu kamu tiba-tiba pergi ke luar negeri. 3 tahun kemudian, kamu masih saja membohongiku. Aku sungguh ingin menikahimu. Zhao Zhao, yang ingin kunikahi hanya kamu dari dulu. Aku janji, ini tidak akan terjadi untuk ketiga kalinya. Maukah kamu? Kamu belum jadi karyawan tetap. Kalau begitu, kapan aku bisa jadi karyawan tetap? Aku ikut katamu. Itu baru benar.